Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Persis Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang sangat didambakan oleh seluruh umat Islam. Insya Allah kita akan melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu tujuan dari disyariatkannya Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, tentu saja ibadah Ramadan tidak hanya cukup kita lakukan dengan hanya sekedar memenuhi ataupun hanya sekedar gugur kewajiban saja. Kalau untuk menggugurkan kewajiban saja, anak usia 6 tahun, ya 8 tahun itu sudah bisa, ya mereka bisa saum, menahan lapar, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, itu mereka bisa, ya. Itu untuk anak kecil aja udah bisa. Tetapi tentu saja kita dituntut agar bisa melaksanakan ibadah saum yang berkualitas. Jadi bagaimana agar dari tahun ke tahun, ya, ibadah saum kita ini terus semakin baik kualitasnya, ya, baik mutunya, ya. Tidak hanya sekedar hanya melaksanakan saum seperti saumnya anak kecil yang tadi, ya. Sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah, kam min soimin laisa min syamihi ilal ju'al atas. Jadi betapa banyak sekali umat Islam yang mereka melaksanakan saum tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saumnya tidak berkualitas. Mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau seorang ulama besar, ya, beliau memberikan tuntunan kepada kita bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan berkualitas. Itu yang beliau maksud dengan saumul khusus, ya. Saumnya orang-orang, wahwa saumus solihin, yaitu saumnya orang-orang yang soleh, di mana mereka mampu kapul jawari anil asam, ya. Jadi saum yang berkualitas adalah saum yang mampu mengendalikan seluruh anggota tubuh kita anil asami, dari perbuatan maksiat. Nah, jadi kata Al-Ghazali ini, saum yang berkualitas adalah saum yang tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita bisa menahan dan mengendalikan, ya, seluruh anggota tubuh kita. Karena seluruh al-jawari, anggota tubuh kita, itu komandannya itu ada dalam hati kita, ya. Tangan, kemudian mata kita, ada telinga, ya, kaki, dan seluruh anggota badan kita itu komandannya ada di dalam jiwa kita. Mau disuruh berbuat apa, ya, itu tergantung kita. Mau disuruh berbuat kebaikan, mereka bisa. Disuruh untuk tangan ini untuk memberi misalnya, untuk bersedekah, untuk berzakat, itu bisa. Atau misalnya tangan ini juga digunakan untuk mencuri atau untuk menampar orang lain, itu bisa juga. Tergantung dari hati kita atau jiwa kita. Oleh sebab itu, maka seorang yang saumnya mereka adalah yang berkualitas, dia mampu mengendalikan seluruh anggota badannya, ya. Sehingga mereka tidak tidak mengumbar seluruh misalnya mata, ya, kemudian telinga digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus terus melatih, ya, bagaimana agar saum ini bisa mengendalikan, ya, karena pada intinya saum itu adalah
junnatun, ya, pengendalian. Kalau selama ini kita selama 1 tahun barangkali ya mengumbar ada syahwat, ya, syahwat itu ada 2 ya. Syahwat itu diwakili pertama oleh al-batnu, itu perut ya. Makanya ada kebutuhan makan, minum ya. Itu selama 1 tahun kita memakan makanan, minuman ya. Dan yang kedua itu tahtal butun ya, yang ada di bawah perut kita ya, yaitu disebut dengan kemaluan ya ataupun kehormatan. Nah, 2 itulah yang seringkali membawa manusia menjadi orang-orang yang lupa ya terhadap kholiknya. Mereka lupa terhadap kewajiban, mereka lupa kepada tujuan hidup ya, yaitu ukhrawi, yaitu akhirat. Mereka terlena, mereka terus disibukkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perut dan juga yang di bawah perut ya. Nah, oleh sebab itu melalui saum inilah umat Islam dididik ya untuk bisa mengendalikan, sehingga dia dari mulai terbit fajar sampai maghrib tidak boleh diharamkan untuk makan minum ya. Kemudian juga tidak boleh diharamkan untuk berhubungan suami istri ya. Tetapi tentu saja itu hanya sementara saja. Setelah maghrib itu kembali diperbolehkan. Bahkan nanti setelah 1 bulan memasuki Idul Fitri itu kembali normal ya, dinormalkan kembali. Itu adalah latihan ataupun pendidikan untuk agar umat Islam ini bisa mengendalikan syahwatnya. Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa syahwat manusia itu zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Jadi manusia diberikan satu dorongan ya atau ketertarikan kepada wanita, kemudian juga kepada harta ya, kepada anak, kemudian waqanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah, emas dan perak ya dan sebagainya. Nah, semuanya ini adalah merupakan tuntutan syahwat yang harus dikendalikan oleh manusia. Karena kegagalan di dalam mengendalikan itu akan menjerumuskan kepada kerusakan, menjerumuskan kepada kehancuran. Jadi kita tentu saja berharap bahwa saum kita kali ini akan menuju kepada saum yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai saumul khusus, bukan saumul awam. Bukan hanya saumnya orang-orang awam yang hanya meninggalkan makan dan minum saja ya. Tetapi kita dilatih untuk mampu mengendalikan al-jawarih. Seluruh anggota badan kita ini kita kendalikan, kita arahkan untuk menuju satu kebaikan. Agar kita melalui al-jawarih ini akan menggapai berbagai macam kemuliaan. Melalui ibadah-ibadah ya. Kaki kita langkahkan menuju masjid, kita langkahkan menuju majlis taklim ya, kemudian juga tangan kita digunakan untuk memberi, mata kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, kemudian telinga kita gunakan untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi dan sebagainya. Semuanya anggota badan kita bimbing, kita arahkan untuk menuju kebaikan insyaallah. Maka saum yang kita laksanakan ini akan menuju kepada peningkatan kita sebagai makhluk dari muslimin, dari mukminin menjadi muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan dan juga diberikan ilmu agar kita bisa mencapai saum yang berkualitas. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.